Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya untuk Godly Family semuanya. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Godly Family yang terkasih, sejak awal Yudas sudah menasihatkan kepada jemaatnya untuk mempertahankan iman. Dan hal itu diulanginya lagi dalam teks ini. Yudas meminta jemaat untuk melakukan 3 hal, yaitu berdiri di atas dasar iman, berdoa dalam Roh Kudus, dan menjaga diri. Nah, ketiga hal itu harus dilakukan di tengah banyaknya pengejek yang akan memecah belah gereja karena mereka hidup menurut hawa nafsu, kefasikan, dan keinginan dunia. Artinya, jemaat harus memiliki pendirian yang kuat dalam iman dan mengandalkan Roh Kudus agar tidak terpengaruh dengan pengajaran dan kehidupan orang fasik. Yudas juga meminta jemaat untuk menjaga saudara yang lain. Jemaat harus menolong mereka yang belum memiliki pendirian iman yang teguh agar tidak terjerumus kepada kefasikan, dan itu harus dilakukan secara konsisten. Kedua pesan itu tidak hanya untuk jemaat asuhan Yudas, keduanya itu juga relevan bagi kita saat ini. Kita harus mempertahankan iman kita dengan terus melandaskannya pada kebenaran firman Tuhan. Kita juga perlu terus memohon pertolongan Roh Kudus agar kita bisa menang terhadap godaan orang fasik. Selain itu, kita juga harus menjadi penjaga saudara kita. Setiap kita adalah bagian tubuh Kristus. Kita ini semuanya saling terkait dengan orang percaya yang lainnya. Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita butuh orang lain. Karena itu kita bertanggung jawab untuk mengingatkan saudara-saudara kita agar tidak menyangkal Yesus Kristus. Dan kita juga perlu mendorong mereka untuk mencerminkan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita perlu melatih diri untuk mengasihi mereka yang bebal. Kita juga harus sabar untuk menuntun mereka agar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus dengan rendah hati menegur mereka sehingga kita bisa menyelamatkan mereka dari murka Allah. Dengan menjaga sesama saudara kita, itu artinya kita menjaga diri kita sendiri. Dan itu berlaku sebaliknya, ketika kita secara konsisten menghidupi kebenaran firman Tuhan, kita juga menuntun saudara yang lain untuk menghidupi kebenaran. Dengan demikian, benarlah kata Amsal yang mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Karena itu mari kita bersama-sama hidup sesuai dengan firman Tuhan agar kita semakin hari dibentuk, diproses, dan hidup kita bisa serupa dengan Kristus, dan hari lepas hari kita terus memuliakan nama Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami renungkan hari ini. Kiranya Engkau ya Tuhan yang terus menolong kami untuk setiap aktivitas kami, agar kami terus dapat memuliakan nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.